Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang terdiri dari Umi Khairunisa, Tarsipa, dan Yuli Rahmawati akan mempresentasikan tentang komponen dan sistematika penelitian tindakan kelas. Yang pertama akan disampaikan oleh Bu Yuli Rahmawati. Pada bab 15, kami akan membahas tentang komponen dan sistematika proposal PTK. Menurut Sugiono, proposal penelitian tindakan kelas minimal mengandung 4 komponen utama, yaitu harus ada permasalahan, landasan teori, pengajuan hipotesis, dan metode penelitian. Pada bab 1 pendahuluan dikemukakan tentang latar belakang. Pada latar belakang ini mendeskripsikan masalah penelitian secara jelas dengan dukungan data faktual yang menunjukkan adanya masalah pada setting tertentu. Di sini dikemukakan masalah dan untuk dipecahkan. Kemudian yang kedua, dalam pendahuluan harus ada identifikasi dan pembatasan masalah. Adanya identifikasi dan pembatasan masalah agar tujuan dari penelitian itu fokus di situ, tidak kemana-mana. Kemudian yang ketiga yaitu dalam pendahuluan harus ada tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian PTK itu apa? Harus dirumuskan secara jelas, dipaparkan sasaran antara sasaran akhir tindakan perbaikan itu apa. Kemudian di situ pada bab pendahuluan ditulis juga dengan manfaat penelitian. Manfaat PTK itu apa? Dalam bab ini dipaparkan secara spesifik keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh khususnya bagi siswa, di samping bagi guru sebagai pelaksana PTK. Kemudian juga bagi rekan-rekan guru, kemudian juga bagi para dosen dan sebagainya sebagai pendidik, dan juga berguna untuk pengembangan ilmu. Bab 2, kajian pustaka. 1. Kerangka teoretik dan hipotesis. Tindakan pada bagian ini diuraikan landasan konseptual dalam arti teoritik yang digunakan peneliti dalam menentukan alternatif pemecahan masalah. Untuk keperluan itu, dalam bagian ini diuraikan kajian baik pengalaman peneliti PTK sendiri yang relevan maupun pelaku-pelaku PTK yang lain di samping terhadap teori-teori yang lazim hasil kajian kepustakaan. Pada bagian ini diuraikan kajian teori dan pustaka yang menumbuhkan gagasan mendasar usulan rancangan penelitian tindakan. Kemukakan juga teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang mendukung pilihan tindakan untuk mengatasi permasalahan penelitian tersebut. Uraian ini digunakan untuk menyusun kerangka berpikir atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Pada bagian akhir dapat dikemukakan hipotesis tindakan yang menggambarkan indikator keberhasilan tindakan yang diharapkan atau diantisipasi. Sebagai contoh, akan dilakukan PTK yang menerapkan model pembelajaran kontekstual sebagai jenis tindakannya.
pada kajian pustaka harus jelas dapat dikemukakan. 1. Bagaimana teori pembelajaran kontekstual, siapa saja tokoh-tokoh di belakangnya, bagaimana sejarahnya, apa yang spesifik dari teori tersebut, persyaratannya, dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan dalam penerapan teori tersebut pada pembelajaran, strategi pembelajarannya, skenario pelaksanaannya, dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana keterkaitan atau pengaruh penerapan model tersebut dengan perubahan yang diharapkan atau terhadap masalah yang akan dipecahkan. Hal ini hendaknya dapat dijabarkan dari berbagai hasil penelitian yang sesuai. Keempat, bagaimana perkiraan hasil atau hipotesis tindakan dengan dilakukannya penetapan model di atas pada pembelajaran terhadap hal yang akan dipecahkan. Ini mengenai penjelasan dari komponen proposal PPK. Prosedur penelitian. Pada bagian ini diuraikan secara jelas prosedur penelitian yang akan dilakukan, kemukakan objek, waktu dan lamanya tindakan, serta lokasi penelitian secara jelas. Prosedur hendaknya dirinci dan perencanaan pelaksanaan tindakan, observasi, evakuasi, refleksi yang bersifat daur ulang atau siklus. Sistematika dalam ini meliputi setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Pada bagian ini disebutkan di mana penelitian tersebut dilakukan, di kelas berapa, dan bagaimana karakteristik dari kelas tersebut, seperti komposisi siswa, pria dan wanita, latar belakang sosial ekonomi yang mungkin relevan dengan permasalahan, tingkat kemampuan, dan lain sebagainya. Variabel yang diselidiki. Pada bagian ini ditentukan variabel-variabel penelitian yang dijadikan fokus utama untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Variabel tersebut dapat berupa 1. Variabel input yang terkait dengan siswa, guru, bahan pelajaran, sumber belajar, prosedur, evaluasi, lingkungan belajar, dan lain-lain. Yang kedua, variabel proses pelanggaran KBM seperti interaksi belajar mengajar, keterampilan bertanya guru, gaya mengajar guru, cara belajar siswa, implementasi berbagai metode mengajar di kelas, dan sebagainya. Yang ketiga, variasi output seperti rasa keingin-tahuan siswa, kemampuan siswa mengaplikasikan pengetahuan, motivasi siswa, hasil belajar siswa, sikap terhadap pengalaman belajar yang telah digelar melalui tindakan perbaikan. Rencana tindakan. Pada bagian ini digambarkan rencana tindakan untuk meningkatkan pembelajaran seperti 1. Perencanaan, yaitu persiapan yang dilakukan sehubungan dengan PPK. Yang diprakasia seperti penetapan tindakan, melaksanakan tes diagnostik untuk memversifikasi masalah, perbuatan skenario pembelajaran, pengadaan alat-alat dalam rangka implementasi PPK, dan lain-lain yang terkait dengan pelaksanaan tindakan perbaikan yang ditetapkan. Di samping itu juga diuraikan alternatif solusi yang akan dicobakan dalam rangka perbaikan masalah. Yang kedua, implementasi tindakan, yaitu deskripsi tindakan yang akan dilakukan, skenario kerja, tindakan perbaikan, dan prosedur tindakan yang akan diterapkan. Yang ketiga, observasi dan interpretasi, yaitu uraian tentang prosedur, rekaman dan penafsiran dalam mengenai proses dan proses dari implementasi tindakan perbaikan yang dirancang. Yang keempat, analisis dan refleksi, yaitu uraian tentang prosedur analisis terhadap hasil pemantauan dan refleksi berkenaan dengan proses dan dampak tindakan perbaikan yang akan digelar, personel yang akan dilibatkan,
serta kriteria dan rencana bagi tindakan berikutnya. Data dan cara pengumpulannya. Pada bagian ini ditunjukkan dengan jelas jenis data yang akan dikumpulkan yang berkenaan dengan baik proses maupun dampak tindakan perbaikan yang akan digelar, yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kekurang berhasilan tindakan perbaikan pembelajaran yang dicobakan. Format data dapat bersifat kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya. Indikator kinerja. Pada bagian ini, tolak ukur keberhasilan tindakan perbaikan ditetapkan secara eksplisit sehingga memudahkan verifikasinya untuk tindakan perbaikan melalui PTK yang bertujuan mengurangi kesalahan konsep siswa. Misalnya, perlu ditetapkan kriteria keberhasilan yang diduga sebagai dampak dari implementasi tindakan perbaikan yang dimaksud. Daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka memuat semua sumber pustaka yang dirujuk dalam kajian teori yang digunakan dalam semua bagian laporan, dengan sistem penulisan yang konsisten menurut ketentuan yang berlaku. Lampiran-lampiran berisi lampiran berupa instrumen yang digunakan dalam penelitian, lembar jawaban dari siswa, izin penelitian, dan bukti lain yang dipandang penting. Penutup. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan sebuah proses investigasi terkendali yang berulang atau siklik dan bersifat reflektif mandiri yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, proses, isi, atau situasi kelas pembelajaran. Dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas, diharapkan guru memiliki peran ganda, yaitu sebagai praktisi dan sekaligus peneliti. Guru sebagai seorang peneliti perlu menyajikan hasil proyeknya dalam bentuk tertulis yang terorganisasi melalui 2 tahap, yaitu penyusunan rancangan atau proposal penelitian tindakan kelas, pelaksanaan, dan penulisan laporan hasil penelitian. Proposal penelitian merupakan deskripsi yang berisi langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitiannya. Proposal penelitian mengandung komponen permasalahan, landasan teori, dan pengajuan hipotesis dan metode penelitian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.